pembelajaran Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berkenan. Hari ini kita mau berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, ketika kita mau mengajar, dan yang ada di pikiran kita adalah bagaimana menyampaikan materi atau isi materi atau kurikulum. Dengan yang kedua, bagaimana menghadapi siswa mereka. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kemarin pernahkah Bapak Ibu mengajar dan kemudian ada siswa yang tidak tuntas? Pernah ya? Tidak teaching at the right level. Bapak Ibu mengajar sesuai dengan keadaan, kemampuan, tempat bersemayamnya benih-benih dari Bapak Ibu petani, dan gurunya adalah petani. Nah, karena itu Bapak Ibu perlu mengetahui bagaimana kesiapan belajar siswa kita sebelum kita mulai. Kita harus menjawab yang sama seragam. Padahal sesungguhnya pemahaman awal anak, kemampuan anak menangkap, menerima tidak sama. Ada satu siswa yang sama. Disinilah dituntut bagaimana seorang guru mengambil keputusan yang masuk akal dalam artian bagaimana ya supaya ini tersampaikan, anak-anak juga memahami yang tujuan pembelajaran, ya bagaimana merespon itu semua dengan mengambil keputusan yang masuk akal. Keputusan yang masuk akal dalam artian bahwa di sini kan kita 30 orang kan tidak ada yang sama kesiapan belajarnya, minatnya tidak sama. Kemarin kalau mengajar itu kita bisa bilang satu jurus satu hari atau untuk semua orang. Sementara saya tahu kalau saya mau berbicara tentang bilangan, ada siswa kita di sini yang mungkin kalau berbicara matematika tidak tertarik, tapi kalau berbicara kesenian dia nomor satu. Atau mungkin ada siswa kita kalau berbicara kesenian dia pintar, tapi dari segi lain. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Sebuah strategi atau apa ya? Yang jelas pendapat dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ganda Dewantara, tugasnya guru adalah menuntun padi, jagung dan lainnya. Kalau saya petani padi, bagaimana saya merawat padi sebagaimana petani padi merawat padi. Saya tidak bisa menyamakan merawat padi dengan merawat jagung. Bagaimanapun saya merawat padi menyamakan dengan merawat mangga, buah mangga tidak sama. Nah, karena itu yang dimiliki oleh siswa yang ada di kelas ini. Jadi bukan hanya untuk siswa yang pintar saja, bukan hanya untuk siswa dari awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, identifikasi di awal itu siapa sih peserta didik kita. Nah, untuk itu bagaimana caranya mengidentifikasi atau itu mencari tahu tentang siapa peserta didik kita. Nah, cari tahu dulu siapa sih peserta didik kita, bagaimana kebutuhan belajar murid kita. Ya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan belajar murid kita, maka kita sebenarnya berbicara tentang satu, bagaimana kesiapannya. Apanya? Kesiapan apanya? Ini tadi. Kalau saya mau masuk di kelas ini, bagaimana kesiapan belajar mereka? Oh, di kelas ini ada siswa sebagian besar siswa pemahaman awalnya 50%. Kita pahami semua, kan begitu. Padahal maunya di pembelajaran berdiferensiasi nanti teman-teman yang masuk sekolah dia pulang membuat orang tua di sawah. Yang saya ada banyak. Ini mengamati perilakunya, anak kan sudah bisa membaca. Oh, bisa diferensiasi. Pertama, diferensiasi yang pertama adalah konten. Konten apa ya? Pokoknya materinya tidak harus satu materi ini semuanya kerjakan. Ingat Bapak Ibu, siswa kita beragam. Siswa kita profil belajarnya sampai satu bab. Atau bagaimana di belakang? Oh, mungkin yang materi nonton film ini. Atau dikasih penugasan jadi kontennya, materi intinya. Ya, tulisan dalam artian buku-buku. Nah, ini juga buku-buku bisa diperbaiki lagi untuk level yang lebih rendah.
kita kasih lagi pengayaan, tambah lagi bukan dikasihkan, tetapi kasih di atasnya lagi menyesuaikan. Nah kemudian itu tentang konten. Sekarang diferensiasi yang kedua adalah yang rendah-rendah, yang sedang-sedang. Cukup tujuan pembelajarannya berapa? Ada 7 tujuan pembelajaran, maka 7 tujuan pembelajaran itu kerjakan semua. Bagaimana dengan kelompok yang rendah pemahaman? Pelajaran yang ada artinya dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anak senangnya, mungkin senangnya dia. Tadi saya ulang kembali produk itu bahwa setiap anak kemampuannya menyampaikan itu kan untuk mengetahui kemampuan anak, apakah anak sudah mengerti tujuan pembelajaran, sudah memahami. Kita bisa lewat anak ini, maka bisa kita tanggi dalam bentuk untuk kerja. Kita sudah memahami tujuan pembelajaran, jadi itu kita namanya apa yang Bapak Ibu harus lakukan dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah. Nah, yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui kita. Ketika kita mengajar, kita selalu menilai. Kalau sekarang atau kemarin anak didik kita sudah sampai di mana pemahamannya. Pernah Bapak Ibu berpikir pelajaran pertama sesuai dengan kebutuhannya. Baik, apalagi yang perlu dilakukan, memastikan bahwa harus ada kolaborasi di antara Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kompetisi, kolaborasi. Sudah berlalu itu abad kompetisi, sekarang abad kolaborasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah bagaimana supaya kolaborasi? Tetapi kita berbicara lintas mata pelajaran, makanya komunitas itu lintas mata pelajaran. Dan sekali lagi, apapun makanannya, Bapak Ibu, kita berdiferensiasi, dan kita bisa memastikan SMA 6 sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dan mandiri bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yang terhormat, saya kira terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Pengawas. Moderator sudah memberi kesempatan. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi tadi itu sharing. Saya sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas 10. Beberapa hambatan yang saya... Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya, memberikan pertanyaan. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sesungguhnya sudah mengimplementasikan pelajaran seperti karakter. Nah, inilah perlunya kenapa di kurikulum merdeka Bapak Ibu karakter itu diberikan porsi tersendiri untuk dikembangkan. Bukan lagi kemarin di kurikulum 2013 pengembangan karakter itu kurikulum sebelumnya kan tidak ada waktu tersendiri untuk pengembangan karakter. Hanya diminta, ayo Bapak Ibu, belajar di kelas, integrasikan pembelajaran dengan kegiatan pengembangan. Pak, ada gaya belajarnya, ada Pak, betul. Kita harus tahu bagaimana gaya belajarnya, sehingga kalau kita tahu ini gaya belajarnya sampai dia suka begini, produknya begini, berdiferensiasi. Pertimbangannya adalah kebutuhan belajar murid itu seperti apa sih? Kebutuhan belajarnya itu tadi. Bagaimana kesiapan minatnya, bagaimana prosesnya dengan baik, hasil asesmen. Ingat Bapak Ibu, kita lakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajarnya, minat belajarnya, gaya belajarnya. Untuk selanjutnya kita bagaimana itu tadi, bahwa untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak saya kan itu juga dengan untuk kerja. Untuk kerja memang perubahan karakter mendapatkan porsi tersendiri di kurikulum merdeka ini. Saya kira Bapak Ibu demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kita di sesi hari ini. Di perbincangan tadi sempat di pembahasan tadi ada yang kurang berkenan, ada yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, itu kekurangan kelemahan saya, dimohon dimaafkan. Dan kalau ada yang maaf atas segala kekurangan, saya